Shalom prosperous people, I grow, I go, I glorify. Frustrating people, I grow, and I glorify. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, dan makmur. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari angkat hati kita dalam Tuhan. You are great, you are awesome, you are amazing Lord. Oh haleluya. Di penghujung tahun 2020 ini, saya mau undang Bapak Ibu Saudara, engkau yang memiliki waktu untuk sama-sama berdoa. Mari duduk diam dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Sembah dia, sembah dia. Selain
Yesus pernah disalib bagi kita. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun tahu kalau Tuhannya orang Nasrani itu pernah tersalib. Tapi berapa banyak engkau yang tahu kalau ternyata hidup kita pun sudah tersalib bersama dengan Kristus ribuan tahun yang lalu. Betapa kagum kami akan Engkau Tuhan. Engkau menciptakan segala sesuatu, meng-create segala sesuatu dengan sempurna. Manusia tidak dapat menyelami, manusia tidak dapat memikir-mikirkan apa yang Engkau persiapkan bagi kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami akui Engkau adalah segala-galanya. Lebih daripada apapun, kami kagumi. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami kagumi pribadi-Mu. Kami kagum akan-Mu. Kami kagumi Engkau.
betapa Dia memperhatikan engkau dan aku. Oh haleluya. Kami mau setia Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat 1 tahun ini, walaupun banyak hal yang terjadi, walaupun ada beberapa hal yang diizinkan Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sampai akhir 2020, saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk sama-sama bersyukur dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Come on sing. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dua tangan terangkat ke surga. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Haleluya. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Haleluya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jangan sungut-sungut, jangan komplain, minta ampun sama Tuhan. Sok-sok 2021 dengan ucapan syukur. Sok-sok 2021 dengan penuh pengharapan. Sok-sok 2021 dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang baik. Musim berlalu, namun Kau selalu bilang peliharaku. Ada amin? Come on, say. Kasih dan setiamu tak pernah layu, tak pernah layu di hidupku. Angkat dua tangan, come on, say. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari, sungguh lebih luas dari samudra.
Betapa dahsyatnya pemeliharaan-Mu atas bangsaku. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Mari masuk lebih dalam lagi. Go to the deeper worship. Go to the deeper worship. Dalam roh saya, betapa banyak dari antara kita umat Kristen yang gak hitung kebaikan Tuhan. Yang kita lihat dan kita fokuskan adalah problema hidup kita, dan tanpa sadar kita mulai menjauh dari blueprintnya Tuhan. Kita mulai punya pandangan kebenaran sendiri. Kita mulai berpikir apa yang aku lakukan itu benar. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Tuhan seperti ini. Kalau iblis gagal membuat orang menjadi jahat sekali, dia akan rubah konsepnya. Dia akan buat orang itu berpikir apa yang dia lakukan pasti benar. Sehingga dia mulai merasa dia gak lakukan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Dia paling benar. Padahal Alkitab mencatat ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Pagi hari ini mari kita evaluasi diri kita sebelum kita selesai di tahun 2020. Sungguhkah kita sudah menjadi rumah doa yang menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita menyenangkan hati Bapa 1 tahun ini? Sudahkah kita memberikan tempat yang terbaik untuk Bapa boleh hidup di dalam hidup kita? Jangan diragukan kalau kasih Tuhan. Dia udah kasih semuanya bagimu dan bagiku. Kasihnya begitu besar. Tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Bilang terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih. Just say thank you, thank you, thank you. You are so good. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau setia bagi kami. Apalagi yang bisa kami katakan, karena Engkau adalah segala-galanya. Thank you Lord. For everything that you has done in our life, we want to say thank you. That you has done in my life. We want to say thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat Indonesia kami bersyukur. Buat para pemimpin bangsa kami bersyukur. Buat para hamba-hamba Tuhan kami bersyukur. Buat para umat-Mu kami bersyukur. Buat Natal yang luar biasa ini kami bersyukur. Bahkan buat keadaan di tahun ini kami bersyukur Tuhan. Betapa bahagianya kami bisa bersyukur di hadapan. Semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami. Menyebar dalam roh, menyebar dalam roh. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, kami memberkati dari Sabang sampai Merauke. Kami memberkati semua celebration upacara Natal yang diadakan gereja-gereja dimanapun berada. Tidak ada satupun yang diganggu oleh kuasa kegelapan. Semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para aparat keamanan, berikan hikmat untuk mereka Tuhan, berjaga-jaga untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kasih Tuhan dialami oleh semua umat di bumi ini. Karena Tuhan lahir bagi setiap manusia. Kami percaya Tuhan, Kau menaruhkan benih-benih pengharapan baru dalam hati kami. Biarlah gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang hidup. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua
indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Come on. Karena rencanamu indah bagi kami. Haleluya. Ini akan kami katakan terus di hadapan-Mu Tuhan. Ini akan kami katakan terus di hadapan para lawan kami. Rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah melawan kami dalam pujian penyembahan ini. Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau dengar dengan isi hati-Mu. Kuatkan kami, teguhkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, menghitung hari ya. Beberapa hari lagi kita akan selesai di tahun ini. Ketika kita masuk ke dalam suatu tahun yang baru seperti kertas putih, percayalah pengharapan-pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua yang engkau doakan, semua yang engkau rindukan di dalam Tuhan, tetaplah setia karena Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat online program Worship from Home Pondok Daud bersama Bethany Fresh Anointing Cibubur, saya mengucapkan early for Christmas ya. We wanna say early Christmas, menyambut Natal. Pasti banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan, menyiapkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah. Ketika belum pandemi dulu, banyak hal yang kita kerjakan yang bisa kita lakukan untuk menyambut Natal. Dan tahun ini banyak sekali perubahan yang terjadi, sesuatu yang mungkin menurut kita kok nggak seperti Natal biasanya. Tapi saya percaya, seperti pujian yang kita bawakan di akhir tadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Katakan amin. Banyak yang terjadi yang surprise tahun ini, yang mendapatkan kejutan, sama-sama katakan amin. Every people in the world have a surprise. Desember 2019 waktu saya kembali dari Jerusalem, TV yang saya tonton langsung menyatakan sebuah informasi di Wuhan telah terjadi sebuah pandemi besar. Kota Wuhan mati dan semua orang di lockdown. Orang Indonesia masih mikir itu di Wuhan, jauh dari Indonesia. Keadaan Indonesia di bulan Januari itu masih seperti biasa ya Bu. Semuanya masih seperti biasa. Ke pasar masih dilakukan, ibadah masih dilakukan, semua dalam keadaan biasa. Tapi ketika mulai masuk Februari, itu mulai ada banyak informasi-informasi kalau seluruh dunia didatangi oleh satu wabah yang tidak pernah kita undang dan tidak pernah kita harapkan, tapi ternyata terundang juga ke Indonesia, bahkan terundang juga ke kota kami tercinta Cibubur ini. Haleluya. Tapi tetap kita harus katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Katakan amin. Karena apa? Karena pelajaran-pelajaran firman Tuhan, karena apa yang dicatat di dalam buku yang eternity ini, di dalam buku yang luar biasa ini, semuanya udah dipersiapkan bagi Anda dan saya yang sudah mengerti. Katakan amin. Kita jangan takut lagi dengan surprise-surprise-nya dunia ini. Karena memang dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Ini cuma tempat yang sementara. Bagi saya dan bagi orang-orang yang percaya, ini hanyalah tempat yang sementara. Tempat di mana kita mengaplikasikan iman kita kepada Kristus dan hidup sesuai dengan kebenaran firman sambil menunggu gift, reward yang Tuhan berikan, yang sudah dituliskan atas namamu dan atas namaku. Katakan amin. Wow, so beautiful. Kalau kita bisa berpikir seperti itu setiap hari, pasti kita akan happy sekali. Anak-anak saya sebelum bagi rapot, pasti dia akan bilang sama papi maminya, nanti kalau kami nilainya bagus-bagus, papi mami mau beli apa? Papi mami boleh nggak minta sesuatu? Sambil menunggu waktu di mana mereka menerima raport itu, mereka happy menunggu reward yang akan mereka terima. Karena ketika mereka mendapatkan hasil yang bagus, kami sebagai orang tua bisa memberikan reward yang terbaik bagi mereka. Begitupun dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sambil menantikan Tuhan memberikan reward yang terbaik bagi kita, teruslah kuat, teruslah teguh, teruslah aplikasi
dahsyat. Bapak Ibu Saudara, tuntunan yang begitu luar biasa. Nggak semua agama dituntun dengan tuntunan yang yes. Semua dituntun dengan tuntunan yang semoga. But you and me, kita orang Kristen dituntun dengan tuntunan yang amin dan pasti. Oleh sebab itu, jangan jemu-jemu baca firman. Yang sampai hari ini masih baca firman Tuhan, katakan haleluya. Wow, Anda pasti berbahagia. Karena firman katakan berbahagia orang yang melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita harus ingat tuntunan Bapak Gembala Senior kita buka Galatia 2 ayat 20. Biar cepat, saya minta Andre bacain Galatia 2 ayat 20. Andre. Ya, Andre di samping saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, masih available ya. Masih single kan kamu? Ya, baca yang keras ya. Siapa tahu di BFA seluruh Indonesia masih ada wanita yang mau berdoa untuk hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Galatia 2 ayat 20 akan segera dibacakan oleh dia. Ayo Andre, baca dengan tegas dan luar biasa. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Haleluya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Wow. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Saya membaca ayat ini, mengerti ayat ini, itu 12 tahun yang lalu, waktu saya sedang dalam keadaan sakit. Saya dikasih buku sama kakak rohani saya, bukunya Peter Warner ya. Dia udah pernah, I saw the heaven, dia udah pernah melihat surga. Dan waktu dia melihat surga, saya tuh suka sekali dengan buku-bukunya orang yang udah pernah ke surga. Karena saya tahu someday I will go to heaven. Nah, bukunya Chonam yang I saw the heaven itu saya makan dalam waktu 1 bulan. Peter Warner, lalu Pastor Park yang dari Korea. Saya baca itu. Saya imajinasikan. Saya menanti-nantikan reward. Saya percaya kehidupan kita di dalam dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tapi kehidupan yang sementara ini pun Tuhan gak biarkan kita jadi loser, gak dibiarkan kita jadi orang-orang yang kalah. Karena sebenarnya ribuan tahun yang lalu waktu Yesus Kristus Tuhanku disalibkan, sebenarnya bukan cuma Yesus yang disalib. Ada saya, Riris Helena, ada Anda yang tersalib ikut waktu itu, yang mengerti katakan amin. Maka ayat ini tertulis, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Peter Walker waktu itu mendapat penglihatan di sorga. Kalau VVIP-nya sorga, itu ada ayat ini. Jadi orang-orang yang masuk di fase VVIP, yang masuk di fase tempat yang terbaik, yang masuk di very very important person, yang masuk di mansion yang terbaik, itu adalah orang-orang yang mati bersama dengan Kristus. Seperti ayat ini, yang dagingnya sudah tersalib bersama Kristus, yang selalu mau hidup hanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan bukan dengan apa yang engkau mau. Katakan amin. Kalau saya Riris maunya jadi artis, tapi bersama dengan Kristus, saya sudah tersalib dengan keinginan daging saya. Tuhan bilang, no, it's not enough for you for being an artist. Cukup jadi hamba Tuhan. Katakan amin. Aku sudah tersalib dengan keinginan dagingku. Berapa orang selalu bilang, aduh lu teh mirip sama Joy Toby, mirip sama Rosa. Itu udah mati ribuan tahun yang lalu. Keinginanmu apa Bapak Ibu Saudara? Bu Indri mau jadi manajer CEO. Pernah terjadi ya kan Bu ya? Tapi udah mati. Kenapa? Karena aku hidup tapi bukan diriku lagi yang hidup. Suami saya selalu punya kerinduan untuk menjadi seorang pelaut. Iya kan kayak nenek moyang kita, nenek moyangku seorang pelaut. Cocok, dia dulu badannya six pack Bapak Ibu Saudara. Sekarang tinggal sisa-sisanya. Tapi masih tetap ganteng. Tapi pribadi buat saya aja, buat Bu Indri tetap Pak Anton yang paling ganteng. Andre dulu mau jadi apa waktu kamu dulu belum ditangkap Tuhan? Pasti dia mau jadi mafia terbesar di daerah ini. Sekaligus jadi Don Juan, semua cewek-cewek dipacarin sama dia. Tapi aku dan seluruh orang yang ada di tempat ini, dengar baik-baik, kita udah mati dengan semua kedagingan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini kita udah dewasa banget loh dengan firman ini. Ini firman yang kalau misalnya kita bagiin sama anak-anak youth ya, mereka bilang gini,
Aku kan masih pengen ngelihat dunia, Bu Indri. Aku masih pengen ngelihat dunia, Pak Gembala. Aku masih pengen lihat dunia, Bu Gembala. Tapi untuk Anda dan saya yang mau menjadi dewasa secara rohani, dunia yang kau lihat itu ya seperti itu saja. Begitu-begitu saja. Saya sudah pernah duduk di bangku business class Garuda, ya gitu-gitu aja. Saya sudah pernah ada di bintang 5 terbesar di hotel di luar negeri, ya gitu-gitu aja. Ya kan Bu Indri? Ya gitu-gitu aja. Makanannya ya gitu-gitu aja. Bahkan lebih enak ikan teri Medan sama nasi panas kalau misalnya kita memang pengen banget ngerasain makanan Indonesia. Ya gitu-gitu aja. Naik Mercy sama naik Avanza, ya gitu-gitu aja ya. Kalau kena hujan memang kita nggak kena gitu. Memang suspensinya memang beda. Tapi ya gitu-gitu aja Bapak Ibu Saudara. Semua kedagingan kita, Galatia 2 ayat 20 katakan itu 2000 tahun yang lalu. Engkau harus sadar itu sudah tersalib bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, kita masih punya satu masalah. Bilang saya masih punya satu masalah. Iya. Kalau dulu kita waktu lahir baru tersalib bersama Kristus, langsung kita masuk surga, langsung kita dalam artian kita sudah kembali kepada Bapa, kita nggak punya masalah lagi Bu. Masalahnya you and me still live in the world. Masalahnya kita masih terus ada di bumi ini untuk memperjuangkan iman kita dan menyatakan kabar baik ini kepada orang-orang yang kita temui di dunia ini. Itu tugas Anda dan saya, katakan amin. Dan waktu Tuhan memberikan tugas itu kepada saya dan kepada Anda, Dia nggak asal-asal aja kasih Anda tugas, tapi Dia sudah persiapkan. Riris, kamu saya persiapkan untuk punya tugas di tengah-tengah serigala, tapi saya udah bagikan kamu power of the Lord. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu cuma satu kok. Dengar baik. Kekristenan itu, orang-orang teologi belajar teologi 4 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang S1, S2, S3. Sebenarnya seluruh teologi Kristen itu cuma bicara satu, salib, titik. Karena gak ada Tuhan lain selain Tuhan kita yang melakukan salib itu. Apapun kita berputar teologi apa, teologi kemakmuran, teologi grace, teologi apa, kembali lagi kita harus kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan kita itu tersalib hanya bagi orang-orang yang memang mau, sadarilah itu. Makanya firman Tuhan katakan dalam Galatia 2 ayat 20, sadari aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman bukan kepada kekuatanmu, bukan kepada kepintaranmu, bukan kepada kehebatanmu, tapi iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Wow, aku beriman bukan kepada kekuatanku, artinya aku lebih hebat dong dari diriku sendiri. Bu Indri juga tahu ya Bapak Alex Abraham Tanu Saputra ya Bu ya? Tahu. Kan kita kalau dengar ceritanya Pak Alex, kita amazing ya Bu ya. Pak Alex cuma ngidur-ngidur, muter-muter, punya aku. Dapat Bu. Iya kan? Aku juga mau muter-muter kayak Pak Alex, punya aku gitu. Dre, kamu muter-muter lagi, aku mau mobil apa, punya aku. Aku dapat. Pak Alex kan gitu, aku juga gitu. Imanmu bukan iman Pak Alex. Memang Pak Alex melakukan itu, tapi imannya tertuju kepada Yesus Kristus yang mengasihi dan menyerahkan nyawanya untuk Dia. Imanku bukan iman Pak Alex, bukan iman Pak Agung. Pak Agung dari keluarga yang broken home. Wah, dia bisa kaya raya. Aku mau kayak Pak Agung, imannya Pak Agung Tuhan aku minta, imannya Pak Agung Tuhan aku minta. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita gak boleh idol terhadap iman manusia, gak boleh idol terhadap iman seseorang. Tapi kita harus tetap idol to one person, the right person, namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Kita harus idola 100% sama Yesus, karena Dia adalah super powernya, Dia hero-nya, Dia segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berkata, aku pasti diberkati, aku sehat, aku kaya, aku makmur, lalu engkau katakan karena Tuhanku Yesus sudah tersalib bagiku, dan aku percaya semua kemiskinan sudah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus, itu benar dan itu akan terjadi. Katakan amin. Itu yang akan kita lewati di tahun 2021. Iman kita batasannya bukan batasan iman pembimbing rohani kita, bahkan lebih daripada pembimbing rohani kita, lebih daripada orang-orang senior, lebih daripada mereka. Karena apa?
Karena Tuhan punya benih yang udah ditaruhkan di hatimu. Dan pagi ini jangan batasi benih itu. Jangan bilang saya nggak bisa kayak Pak Alex, saya nggak bisa kayak Pak Agung. Kita harus bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang ada di dalam Anda. Katakan, Tuhan ada di dalam saya. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Bapak Ibu Saudara percaya kalau kita melakukan sesuatu itu bukan kita sebenarnya, tapi Tuhan. Katakan amin. Berapa kali Ibu Indri bilang dulu kalau saya antri, jangankan saya udah bilang dengan lipstik merah, saya duluan ya Pak, tetap aja dipelototin orang, gak boleh. Tapi ketika kita sudah ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, gak usah bilang saya duluan, orang akan berbelas kasih. Ibu silakan duluan, benar Bu? Berapa kali saya negosiasi dengan orang, padahal harga yang saya buat itu lebih tinggi dari harga orang-orang yang jualan. Tapi saya bilang, Tuhan, otoritasmu ada pada mulutku. Dia akan tunduk dan membeli apa yang aku jual. Walaupun yang di sana lebih murah, tapi dia akan ambil barangku. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Aku bahasa roh terus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus di dalamku, Kristus ada di dalamku. Maka yang mendeal proyek itu bukan aku, tapi Kristus. Katakan amin. Sometimes sebagai orang Kristen kita nggak sadar ternyata diri kita ini powerful. Kita pikir kita ini cuma abal-abal gitu ya. Karena kita nggak melekat dengan Dia, nggak jadi satu dengan Dia. Berapa banyak hal-hal yang harus kita negosiasikan, tapi kita berpikir pakai kekuatan kita, dan yang terjadi apa? Gagal, dan gagal. Karena kita membatasi pikiran kita. Karena kita berpikir, aku cuma tamat SMA, udah gitu aku 2 kali tinggal kelas lagi. Waduh, bagaimana ini? Berapa banyak orang yang nanya sama Pak Agung, Gung, kamu dulu bukannya bodoh, kok kamu bisa kaya? Apa hubungannya kaya dengan bodoh? Karena Bapak Kepala Senior kita tahu identitasnya. Dia sudah tersalib bersama dengan Kristus. Gak peduli pernah naik kelas atau gak naik kelas, gak peduli berasal dari keluarga broken home atau dari keluarga yang harmonis. Tetapi dia tahu identitasnya. Kalau imannya kepada Kristus akan mengangkat derajatnya menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan. Katakan amin. I'm so excited with this word of God. Saya begitu excited bawa firman ini untuk memasuki pintu gerbang 2021 Bapak Ibu Saudara. Saya sangat excited. Saya katakan, Tuhan, Engkau adalah yang mempunyai bumi dan surga. Engkau akan melakukan apa yang Engkau mau lakukan lewat tubuh yang fana ini, karena aku berserah kepadamu. Titiknya itu Bapak Ibu, harus berserah. Kenapa? Karena Tuhan kasih free will. Yang dimatikan di dalam kayu salib itu kan dosa-dosa kita, kutuk-kutuk sakit penyakit kita. Tapi ada juga bagian yang tidak diselesaikan, dalam artian itu nggak bisa Tuhan yang bikin mati di dalam diri kita. Yaitu apa? Cara berpikir kita, pola pikir kita yang terbentuk karena masa lalu kita. Karena itu masih terus akan menjadi sebuah bayang-bayang di dalam pikiran Anda dan saya. Makanya butuh yang namanya intimated with God, butuh pujian penyembahan, butuh dimuridkan, butuh dikembalakan, butuh baca firman, butuh doa puasa. Supaya apa? Supaya apa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, masa lalu yang dahsyat itu, sertifikatnya itu engkau ambil. Banyak yang gak ngambil sertifikatnya. Biarin aja lah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau gak ngambil sertifikatnya ke notaris, tetap itu barang bukan menjadi milikmu, tapi masih menjadi milik notaris. Tuhan udah kasih tahu kok, kamu udah free. Tapi kita berpikir, kok aku bisa bebas? Orang utangku aja masih banyak di bank, dikejar-kejar sama debt collector lagi tiap hari. Tapi ketika kita mengerti ayat firman ini, wow, ternyata aku punya Tuhan yang membebaskan aku dari hutang-hutangku. Dan ketika engkau mengerti, ketika engkau memahami, maka hikmat Tuhan itu akan membuat engkau dan aku terbebas dari segala perbudakan dunia ini. Katakan amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, so amazing. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal punya hutang miliaran, bahkan puluhan miliar ke bank. Bagaimana Tuhan cara menyelesaikannya? Tapi karena dia mengerti ayat ini, bukan saya tapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan aku hidup dengan iman kepada Kristus. Tuhan kasih dia hikmat. Ini dibeginiin, uang ini masukin ke sini, uang ini masukin ke sini. Ini perlu dibayar, ini nggak perlu dibayar. Ini bisa dinegosiasikan. Semua bisa dinegosiasikan Bapak Ibu. Jangan berpikir kalau utang puluhan miliar ini Tuhan mati bunuh diri aja. Enggak. Tuhan gak pernah ajarkan hal itu. Tuhan mengajarkan hal-hal yang supranatural. Semua bisa dibawa dalam doa, di dalam iman kepada Kristus. Katakan
miliar hutangmu. Even engkau udah gak bisa lagi doa buat suamimu yang selingkuh 2 hari sekali ganti perempuan, seperti ku menangis yang di Indosiar itu. Tapi percaya, tetangga saya di depan selalu karaoke lagu ku menangis, Bapak Ibu Saudara. Saya gak tahu apa dia memang ku menangis, atau dia suka, atau dia memang mengalaminya. Tapi saya pikir, aduh janganlah terlalu sering nyanyi ku menangis. Karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, orang-orang yang sudah dibebaskan, mukanya gak boleh kayak pepaya yang busuk. Gak boleh ke gereja gitu gak boleh. Tanya Tuhan, seperti Joyce Meyer, seorang pendeta wanita yang sangat terkenal, yang Tuhan izinkan menjadi banyak berkat untuk Indonesia, Asia, bahkan seluruh dunia. Dia selalu tanya sama Tuhan, hari ini aku mau pakai baju apa? Come on. Untuk pakai baju aja dia tanya sama Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara? Jangan baju, mau ke gereja aja kadang-kadang malas ya kan? Bagaimana itu mau tanya sama Tuhan? She asking for the dress she wanna use today. Oh my God, aku amazing loh dengan orang-orang kayak gitu. Dia mau pakai baju apa, dia tanya Tuhan. Sementara kita, ayo Bapak Ibu Saudara, tanya Tuhan apapun yang mau kita lakukan. Yes. Supaya jangan salah, karena kan Kristus ada di dalam kita. Kalau kita anggurin terus, kalau kita diemin terus, Kristus gini, ini sebenarnya saya ini mau diapain? Saya mau diajak berkawan, saya mau dikoordinasikan. Saya ini siapa? Ketika pribadi itu tidak diaktifkan, Bapak Ibu Saudara, dia akan pergi dan dia akan katakan, aku lebih bagus cari orang yang memang benar-benar mau mengaktifkan kuasaku. Karena Galatia 2 ayat 20 berkata, dia hidup di dalam kita. Maka kita harus respon, harus berkoordinasi, harus mengatakan yes terhadap apa yang dia mau. Katakan amin. Ketika pikiran kita mulai kotor, kita langsung bilang, Tuhan, ini mulai gak benar nih sistem pikiran saya. Tuhan Yesus, saya gak mampu, tapi Tuhan mampu. Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam namamu, harus di dalam nama Yesus ya. Di dalam namamu, lakukanlah sesuatu. Lakukan sesuatu untuk memblokir pikiran-pikiran negatif ini. Dalam nama Yesus, aku percaya dengan otoritasmu, aku dipulihkan. Katakan amin. Berapa kali Bapak Ibu Saudara, iblis mencoba untuk menggocok saya. Sakit di kaki, sakit di kepala, sakit di dada. Iblis selalu ngomong seperti ini. Ngerti ya maksudnya? Saya gak mau mengatakannya, tapi negative statement. Ketika itu terjadi, artinya sistem Kristus di dalam saya mau dirusak. Istilahnya virus mau masuk ke dalam laptop saya. Itu di kuping saya tuh gatel. Mulai masuk kalau saya percaya ke dalam pikiran. Sebentar lagi kalau saya agree lagi 75% masuk ke dalam hati saya. Dan kalau saya agree 100%, saya akan mulai berkata-kata, kayaknya gua kena kan, kata iblis, masuk virus saya ke dalam sistemnya kamu. Itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu Saudara. Yeah. Kalau sistem kita udah mulai dimasukin virus, ini pandemi di Ciang sana udah 75% meningkat. Ada informasi seperti itu. Lalu sistem itu kan masuk melalui telinga. Di telinga mulai disensor, di pikiran. Benar itu, benar. Udah gak usah ke gereja, onsite. Di rumah aja, di rumah, tidur, makan, di rumah, semua bisa dilakukan di rumah. Telepon aja semuanya online bisa. Nah, ketika kita mulai melakukan agreement terhadap apa yang sistem iblis lakukan, itu yang namanya kuasa Tuhan. Sistem yang sudah Tuhan taruh 2000 tahun yang lalu, dalam detik itu juga bisa rusak. Karena apa? Karena engkau agree dengan sistemnya iblis. Be careful with that. Maka kita akan mulai menjauh. Lama-lama kita seperti domba yang tersesat dan kita gak tahu harus buat apa di tahun 2021. Kasian dia. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara, yuk balik. Salib itu adalah hadiah buat Anda dan saya. Amin. Dan itu bukan hadiah yang kecil ya. It's a precious gift from God to all of us in the world. Banyak orang yang cari, banyak orang yang panggil, Allah, Tuhanku maha besar, where are you God? And our God stay and say, aku udah mati buat kamu. Bahkan kamu pun udah mati bersama dengan aku. Wih, enak banget kita katakan, aku begitu beruntung. Beruntungnya saya dan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sudah menyatakan semua kuasa ilahinya buat kita. Ayat yang terakhir 2 Petrus 1 ayat 3. Andre baca lagi, Andre. Ini dahsyat sekali ya, dahsyat, powerful sekali. 2 Petrus 1 ayat 3. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3. Ada Andre?
Kuasa Tuhan itu bekerja secara dahsyat dalam hidup kita kalau kita itu melakukan satu tindakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak bertindak, kalau kita diam aja, dia juga nggak akan buat apa-apa. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang lemah lembut, dia nggak suka maksa-maksa. Ayo Bu Indri, enggak kayak gitu. Dia nunggu kapan sih di sini manggil aku. Sudah Andre? Ya, silakan. 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita bukan satu hal, tapi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, karena Dia telah artinya itu udah terjadi, memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Katakan amin. Oleh sebab itu, apa yang sudah dianugerahkan kepadamu dan kepadaku, terima. Katakan saya mau terima. Udah titik. Kalau kita mau terima, taat, dengar-dengaran, jangan suka berontak, jangan suka pakai pikiran sendiri. Ayo 2021 beberapa hari lagi, come on church, buat hatimu seperti murid lemah lembut terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi, come on. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya. Aku bersyukur untuk semua rencana-rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk kota kami berdoa untuk hidup kami, keluarga kami, gereja kami. Jadikan indah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti tentang salib-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, kami bersyukur atas kematian dan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur kalau kami sudah ikut mati bersama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu. Masa lalu kami dahsyat, apalagi masa depan kami. Kami terima dengan iman, kami berkat yang terbaik dari Engkau, yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, yang telah Engkau pilih dan Engkau panggil sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti malam saksikan perjamuan Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Senior kita. Besok ada Pondok Daud seperti ini di jam yang sama. God bless you. Tuhan berkati.